banyak gedung menggunakan absorption chiller, manfaatnya itu selain saving energi listrik, juga bisa saving ini ya, CO2 yang dibakar itu jadi berkurang. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur temperatur yaitu alat yang seperti ini atau thermal imaging. Nah, untuk temperatur yang dihasilkan dari sistem AC ini bisa mencapai, ya ini kita dapat lihat 12,6 derajat Celcius. Dan kita dapat lihat penyebarannya. Nah, penyebarannya. Jadi memang di situ titik yang paling dingin. Kalau kita misalnya shoot ke lampu, misalnya ke lampu yang sini, dia akan lebih panas temperaturnya. Ya kalau AC biasa paling itu kita setting 16, tapi Di sini berapa? 16 paling di situnya paling 18 ya, 18 ya berkisar 17 gitu. Oh gitu. 17 atau berarti mirip 18. dong. Iya, makanya kita merasakan Ini ini. kita setting 13 derajat. Iya. Tapi di temperatur ruangan ini kan diindikan 27 derajat. Iya. Karena ruangannya besar. Iya. Oh, asli. Nah, sebenarnya ngaruhnya ke situ juga, Mbak. Kenapa di setting di sini bisa dingin banget? Karena di ruangan ini cuma hanya ada beberapa orang. Padahal sebenarnya kalau dia full, dia akan lebih nikmat gitulah, lebih dingin. Oh, kalau ini tenaganya, AC-nya tenaganya dari cahaya matahari. Nah, itu cahaya matahari diserap panasnya, kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan sistem, yaitu sistemnya sistem pendinginan. Gitu. Sebenarnya kalau masalah udara sih sama, cuman emang sistemnya beda gitu dengan yang split. Ini penggunaan tenaga matahari, Mbak. Jadi AC ini namanya absorption chiller. Nah, kalau jenis absorption chiller hampir sama, cuman bedanya kalau ini dia dijalankan dengan listrik, tapi kalau ini dia dijalankan bukan dengan listrik, tapi dengan panas, dengan heat. Absorption chiller itu apa? Chiller itu pendingin. AC split di rumah juga semacam chiller. Ya pendingin juga lah, tapi dia tidak mendinginkan air. Kalau chiller itu dia biasanya mendinginkan air. Air dikirim ke ruangan untuk mendinginkan ruangan-ruangan tadi itu. Absorption chiller itu dia digerakkan oleh panas. Panas diambil atau diserap oleh solar kolektor yang secara termal. Itu aja. Bukan kita ambil matahari sebagai listrik, yang tapi matahari diambil panasnya dipakai untuk absorption chiller. Itu intinya. Apa bedanya sama AC biasa? Kalau AC split sekarang bedanya chiller sama AC split dulu ya. Kalau AC split itu evaporatornya di dalam ruangan. Evaporator itu yang indoor unitnya lah. Kemudian kondenser dan kompresornya itu di luar ruangan, yang condensing unitnya itu. Jadi yang ngambil panas ruangan itu diambil oleh evaporator dibuang melalui
refrigeran yang ada dalam sistem dibuang ke kondenser, kondenser dibuang ke udara luar. Chiller juga sama, tapi kalau chiller itu tidak secara langsung udaranya itu diambil dinginnya. Udaranya itu diambil oleh fan coil unit misalnya ya. Ada coil unit seperti evaporator tapi dalam ruangan, atau air handling unit kalau gedungnya besar-besar. Airnya dikirim ke sana, air dingin biasanya itu antara 12 sampai 7 derajat atau sebaliknya lah, 7 derajat masuknya, keluarnya 12 setelah dia mengambil panas dari ruangan tadi itu. Ini peralatan utama. Peralatan utama ini namanya absorption chiller. Absorption chiller ini gunanya buat mengkonversikan panas menjadi dingin. Selain itu di sini juga ada cooling tower. Cooling tower ini fungsinya buat mendinginkan air yang ada di dalam absorption chiller, air yang ada pada proses di dalam absorption chiller. Karena dalam absorption chiller sendiri itu ada prosesnya. Proses itu perlu didinginkan. Pendinginannya itu pakai cooling tower ini. Di sini juga ada hot water storage buat nyimpen air panas. Nah, gunanya ini buat nyimpen panas walaupun tidak lama ya, hanya 1 kubik gini. Yang di atas sana itu solar kolektor. Secara termal bukan secara fotovoltaik. Ada 4 pipa. 2 pipa air panas, 2 pipa air dingin. Air panas itu untuk manasin absorption chiller, air dingin buat ngirim hasil dari pendinginan di dalam chiller ini dikirim ke ruangan-ruangan sana. Ada 2 cara tadi yang saya sampaikan untuk mengambil energi dari matahari. Pertama diambil listriknya, kedua diambil panasnya. Ini ngambil panas. Kalau ambil listrik yang itu, yang sana itu mas, yang di jurusan elektro itu dia risetnya di bidang fotovoltaik yang arahnya ke listrik. Oke, jadi tadi air panas itu setelah dia dipanaskan di masing-masing cup, oleh masing-masing cup, bisa sampai temperatur 95. Dijaga sampai temperaturnya 95 derajat dia. Kemudian dari situ dikirim ke absorption chiller. Begitu terus. Di absorption chiller dia dipakai buat panasin, temperaturnya turun, balik ke sini lagi dipanasin sama matahari, turun lagi. Dia sirkuitnya tertutup siklusnya. Kalau misalnya saya pakai sistem AC biasa, itu perlu kira-kira 70 kW. Tapi ini cuma perlu 20 kW. Jadi bisa untung 50 kW listrik. Artinya saya tidak perlu bayar listrik lagi, 50 kW kira-kira bedanya. Dari situ untungnya. Juga untung dari polusi udaranya jauh berkurang. CO2-nya berkurang, polusi udara berkurang. AC ini secara kulit ya enak sih Mak, cukup enak gitu, tapi konvensional lebih enak kalau saya karena dia lebih mudah di settingnya. Ya kalau suhu di ruangan ini ya kita akuin memang dingin dan dikontrol sedemikian rupa sehingga kita nyaman di sini. Ya gitu. Jadi untuk bedanya sendiri dengan AC yang ada di
sini dengan AC split biasa yang ada di ruangan itu, AC di sini tuh memiliki kelembaban yang udah lebih enak Mbak, jadi daripada yang di ruangan. Kalau yang di ruangan itu terkadang untuk RH-nya sendiri atau rate humidity-nya atau tingkat kelembabannya sendiri tidak bisa diatur. Jadi di sini udah diatur, jadi kita lebih nyaman. Kalau secara sebenarnya kita bisa sama-sama enak, sama-sama nyaman tergantung kita setting kedua-duanya. Kita bisa pakai ini, kalau kita kedinginan kita bisa setting aja suhunya. Kan ada untuk setting suhu ya. Kalau misalnya split juga kan kita bisa setting. Kalau misalnya kita kedinginan kita naikin suhunya. Kalau misalnya kita kepanasan kita bisa turunin suhunya. Jadi masalah nyaman itu relatif tergantung orang ya Mbak. Opini ya, oke saya bilang split lebih enak, nggak apa-apa. Saya bilang split lebih enak. Iya, dia lebih nyaman, lebih cocok buat ke kulit manusia karena emang udah disetting segitu. Pada AC pada umumnya. Ya pastinya, karena AC ini udah lebih sehat daripada AC pada umumnya gitu. Ya. Jadi inovasi dari mana? Sudah lama lah di buku-buku, di jurnal dan lain-lain orang menggunakan tenaga matahari untuk pendinginan. Cuman di Indonesia belum ada, itu aja. Kemudian kita cerita dengan teman-teman yang dari Jepang, kemudian orang Jepang ke sini, kemudian dibantu sama KLH. Karena menurut KLH, AC yang pakai tenaga matahari ini justru lebih banyak mengurangi climate change CO2. Lebih irit energinya, lebih irit listriknya. Itu intinya. Nah, sebetulnya kita merakit itu bukan membuat alatnya, tapi merakit sistemnya. Jadi beli chiller, beli pompa, beli segala, dirakit menjadi satu sistem. Bukan bikin absorption chillernya, enggak. Kita enggak. Oke lah, sampai sekarang saya enggak yakin ya kita bisa buat absorption chiller yang beneran gitu ya. Karena di dalamnya itu vakum. Vakum itu enggak mudah. Vakum itu enggak mudah untuk ngelasnya, tidak mudah. Jadi tidak mudah lah. Kalau misalnya membuat alatnya itu tidak gampang, tapi merakit sistemnya bisa. Saya yakin bisa. Ada di dalamnya chiller itu evaporator. Kalau yang biasa evaporator, kompresor, kondenser. Tapi kalau yang absorption chiller itu isinya ada evaporatornya, tapi ada absorber sama generator sama kondenser. Bedakan, kalau absorption chiller dia menggunakan panas sebagai pembangkit energinya, sebagai penggeraknya. Kalau yang chiller biasa, listrik sebagai penggerak utamanya. Absorption chiller, panas sebagai penggerak utamanya. Kalau yang chiller yang biasa, listrik sebagai penggerak utamanya. Jadi mungkin akan saya sedikit terangin masalah AC split yang saya tahu ya. Ini ada satu unit indoor gitu yang biasa kita simpan di dalam ruangan. Jadi satu unit AC itu split itu sebetulnya ada dua komponen. Satu unit indoor dan satu unit outdoor. Outdoor itu yang kita simpan di luar. Kalau ini disimpan ditempel di ruangan. Kemudian akan saya buka dalemannya dari unit indoor ini. Kalau ini mungkin disebut filter udara, biar debu yang dari ruangan itu sebelum kita hirup dia akan saring dulu sama filter ini. Nah, di dalam unit indoor ini ada namanya evaporator. Evaporator ini fungsinya untuk menghasilkan dingin. Jadi di sini ada blower. Blower itu kayak kipas angin biasa.
kemudian akan muter di sini, di dalam itu muter, kemudian udara yang masuk dari atas yang tadi difilter akan masuk ke sini. Kan ini udah dingin kan, udah dingin, dia akan keluar ke ruangan. Nah di sini ada namanya buat penampungan air yang kita sering lihat di luar, ada air netes-netes gitu kan. Jadi karena ini terlalu dingin maka akan menjadi embun kan. Dari embun ini akan ngalir air dari sini ditampung sama tempatnya ini, kemudian akan keluar ke ruangan. Nah terus mungkin kita lanjut. Ini ada namanya termokontroler. Maksudnya kalau misalkan suhu ruangan kita setting udah misalkan 18 derajat, maka sensor ini akan ngebaca. Berarti suhu yang di ruangan sudah tercapai. Maka kerja kompresor akan berhenti melalui sensor ini. Nah, di sini di dalamnya ada namanya kontrol atau PCB dari modul, kalau orang bengkel nyebutnya modul. Di dalam ini ada PCB yang ngontrol untuk kapan kompresor akan bekerja, kapan akan berhenti. Kemudian di sini ada kontrol untuk kecepatan angin atau kecepatan dari kipasnya, dari fan-nya di dalam. Berapa yang kita inginkan di sini diatur sama kontrolnya. Kan ada remote-nya juga tuh. Nah, dari remote melalui sensor ini kemudian dikontrol lewat PCB ini kemudian ke belakang, ke outdoor. Jadi intinya di sini ada PCB, ada PCB atau modul, kemudian ada evaporator, ada sensor. Di belakang kalau bisa dilihat sih Mbak, di belakang sini. Nah ini apa namanya, pipa yang dua ini ada suction sama discharge untuk ngisep sama mata tekanan. Jadi kalau yang ngisep itu yang dingin, kemudian balik lagi ke kompresor, ke outdoor, itu yang panas. Jadi terus saja sirkulasi seperti itu. Coba mungkin kita akan buka dalamannya seperti apa, di dalamnya ada apa. Nah ini. Di unit outdoor ini ada sebetulnya ada 3 atau beberapa komponen. Yang pertama ini ada fan-nya, kemudian ada kondensornya yang sirip-sirip kayak ini. Kalau di atas tadi evaporator, kalau ini kondensornya. Nah, yang paling utama dari AC itu, AC seperti itu, yaitu ada namanya kompresor. Ini kompresor. Kompresor ini yaitu yang apa istilahnya, memompa refrigeran dari outdoor ke indoor. Kemudian sudah misalkan di indoornya udah dingin, dia balik lagi ke outdoor. Di sini akan suhunya akan panas. Nah, fan ini fungsinya untuk mengeluarkan panas. Panas yang dihasilkan dari kompresor ini dibuang ke kemana, ke luar udara. Jadi jangan sampai terbalik ininya. Nanti kalau misalkan pas kita servis atau repair, jangan sebalik, dilihat putarannya kemana. Misalkan kalau misalkan dia buangnya ke sini berarti koneksinya salah, ya. Komponennya lebih sederhana dibandingkan AC split karena di sini tidak